Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah Ana. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, lanjut ya. Sebelum belajar, sudahkah kalian sholat duha? Semoga anak-anak di rumah tetap istiqomah sholat duha, mengaji, dan murojaah. Tidak lupa makan makanan bergizi, menjaga kesehatan, dan membantu orang tua. Karena kalau kalian sudah membantu orang tua, berarti kalian sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bersatu dalam keberagaman. Di sini Ustazah harap kalian bisa memahami tentang makna bersatu dalam keberagaman. Apa sih Ustazah bersatu dalam keberagaman? Nanti kita bahas sama-sama. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang gambar dekoratif. Yang keempat, perkalian dan sifat-sifatnya. Kita akan belajar sama-sama. Apa sih Ustazah bersatu dalam keberagaman? Nah, makna bersatu dalam keberagaman apa ya? Nah, kita menjumpai anak-anakku keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Keberagaman dalam berpakaian, keberagaman fisik, kemampuan, kegemaran. Misalnya si Ani suka makan roti, sedangkan si Nina suka makan bakso. Nah, itu juga termasuk keberagaman dalam kegemaran. Dan itu diperbolehkan. Kita harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Seperti yang sudah jelaskan di materi yang sebelumnya. Harus bersyukur, menghargai, tidak boleh pilih-pilih. Walaupun teman kita suka dengan makan bakso, kita tidak boleh membenci, semuanya sama. Okay? Saling menyayangi dan menghargai. Nah, pada sila kedua sudah Ustazah jelaskan ya sebelumnya bagaimana cara menghargai, bagaimana cara menyayangi teman kita. Itu merupakan pengamalan sila-sila dalam Pancasila yang harus anak-anak terapkan setiap harinya. Bagaimana Ustazah? Kita bahas bersama-sama. Kok bisa sih menghargai? Semuanya itu berkaitan dengan pengamalan Pancasila. Bagaimana Ustazah? Jika kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan, berarti kita sudah mengamalkan Pancasila sila ke satu. Masih ingat ya, sudah pernah bahas. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah kita peroleh, berarti kita mengamalkan Pancasila sila ke satu, guys. Jika kita berperilaku didasari kemanusiaan, berarti kita mengamalkan Pancasila sila kedua. Kemanusiaan itu yang bagaimana? Yaitu tadi menghargai teman, menghormati orang lain. Nah, itu termasuk Pancasila sila kedua. Jika perilaku kita dilakukan untuk mempererat persatuan, berarti kita mengamalkan Pancasila sila ketiga. Kalau kita menghargai orang lain, menghormati orang lain, berarti kan akan tercipta apa, nak? Kerukunan. Nah, kalau kita sudah rukun dalam suatu itu, berarti kita sudah mengamalkan Pancasila sila ketiga. Jadi saling berkaitan, sila ke-1, sila kedua, sila ketiga. Oke? Harus bisa membedakan. Kalau hubungannya dengan persatuan, berarti kita mengamalkan Pancasila sila ketiga. Persatuan seperti apa, saudara? Rukun. Nah, itu termasuk sila ketiga. Lanjut. Jika perilaku tersebut dilakukan saat diskusi di kelas. Nah, diskusi di kelas misalnya dalam forum musyawarah, berarti kita mengamalkan Pancasila sila keempat. Tujuannya apa? Kembali lagi ke sila ketiga, yaitu kebersamaan, persatuan. Jika perilaku tersebut dilakukan tanpa melihat perbedaan, berarti mengamalkan sila kelima. Segala sesuatunya dilakukan dengan ikhlas. Itu termasuk pengamalan Pancasila sila ke-5. Jadi anakku,
Sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, dan sila ke-5 itu saling berkaitan, tidak ada bedanya. Saling sambung menyambung antara 1 sampai dengan 5, dan ini harus diterapkan di lingkungan sekolah, rumah, masyarakat. Oke. Karena sekarang pandemi, Ustazah harap kalian juga bisa menerapkan Pancasila ke-1, 2, 3, 4, dan 5 di rumah. Bagaimana Ustazah caranya? Kalau anak-anakku mengamalkan Pancasila ke-1, berarti kalian bersyukur kepada Allah. Apa yang harus kalian lakukan? Sholat 5 waktu. Kalau anak-anakku ingin mengamalkan Pancasila sila kedua, berarti apa yang harus kalian lakukan? Membantu orang tua. Nah, kalau ingin mengamalkan sila ketiga di rumah, yang harus dilakukan adalah rukun dengan keluarga. Kalau keempat bagaimana? Berdiskusi dengan baik. Ketika kalian ingin bertanya sesuatu dengan ibu, harus dengan menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, kalau kalian ingin mengamalkan Pancasila kelima di rumah, apa yang harus dilakukan? Semuanya dilakukan dengan ikhlas, nggak boleh minta imbalan. Kalian merapikan tempat tidur, semua sudah menjadi kebiasaan. Jadi tanpa imbalan, meminta imbalan apapun dari orang tua kalian. Baik, Ustazah harap kalian bisa mengerti di penerapan Pancasila di rumah, dan Ustazah berharap sekali anak-anakku di rumah juga menerapkan Pancasila tersebut. Dari 1 sampai ke 5. Bisa ya? Pasti bisa. Lanjut, kita akan bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, perhatikan. Ini gambar apa anak-anak? Ayam. Pinter. Ini gambar ayam. Ayam dimulai pertumbuhannya dimulai dari telur. Telur akan menetas menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam muda dan ayam dewasa. Perhatikan, bisa ya mengamati telur, anak ayam menetas jadi anak ayam, ayam muda hingga ayam dewasa. Ayam seperti tadi berkembang biak dengan cara bertelur. Telur dihasilkan 7 sampai 12, berbeda sekali ya. Kalau ayam telurnya 7 sampai 12 telur. Satu periode perteluran ya. Ayam mengerami itu supaya telurnya hangat, bisa menetas, jadi diengerami selama 21 hari. Kemudian telur ayam akan menetas menjadi anak ayam. Anak ayam yang kecil seperti tadi nih. Anak ayam itu tekstur bulunya halus, berbeda dengan induknya. Anak ayam akan tumbuh semakin besar menjadi ayam muda. Nah, ketika sudah ayam dewasa, dia memiliki ekor dan cengker. Nah, ini perkembangan dan pertumbuhan pada kucing. Kucing yang baru lahir memiliki rambut halus. Ingat ya anak-anak, rambut halus, bukan bulu, karena bulu dimiliki hewan unggas seperti ayam, bebek. Itu memiliki bulu, tapi jika kucing dia memiliki rambut. Terkadang banyak orang yang mengatakan bulu kucing, tapi yang benar itu rambut kucing. Rambut kucing halus, tumbuh pendek dan kecil saat dia lahir. Kemudian dia akan mengalami pertumbuhan, bisa membuka mata, mulai belajar berjalan, sampai akhirnya menjadi kucing yang dewasa. Kucing berkembang biak dengan melahirkan. Kucing mengandung kurang lebih 3 bulan. Nah, kucing ini hampir sama kalau ayam tadi dengan telur ya, jumlahnya lebih dari 1. Tapi kalau kucing melahirkan juga lebih dari 1. Satu kali melahirkan, dia bisa 2 sampai 5 anak sekaligus. Kucing memiliki 3 macam indera, penglihatan, pendengaran, dan peraba yang sangat hebat. Mata kucing melihat dengan baik meskipun di tempat yang gelap. Kemudian pendengarannya juga sangat bagus karena kucing memiliki daun telinga. Kucing memiliki kumis yang panjang-panjang. Nah, kumisnya itu tujuannya sebagai indera peraba, jadi sangat peka kalau menyentuh sesuatu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada ikan. Perhatikan, kita mengamati tentang ikan. Ikan berawal dari telur, karena ikan berkembang biak dengan telur. Nah, ikan bertelur dalam jumlah yang sangat banyak, lebih banyak dari ayam dan
jumlahnya lebih banyak dari ayam dan kucing. Jadi telur ikan bisa sampai ribuan anakku. Itu ada yang ditaruh di dalam mulut, ada juga yang melayang-layang di dalam air. Nah, telur itu akan berubah menjadi ikan-ikan kecil. Setelah itu ikan kecil ini akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Berdasarkan airnya, ikan dibedakan menjadi ikan air tawar. Misalnya danau, sungai, kolam. Maksudnya bagaimana Ustazah? Ikan tersebut hanya bisa hidup di danau, sungai, dan kolam. Contohnya apa? Ayo, mujair, ikan emas. Saya siapa yang suka makan ikan? Nah, kalian harus tahu tempat hidupnya. Ikan mujair, ikan emas, ikan gabus, ikan lele. Ikan gabus itu bisa disebut ikan kutuk. Nah, itu semuanya hidup di air tawar. Air payo itu bagaimana Ustazah? Campuran air laut dan air darat. Air laut dicampur air tawar, jadinya air payau. Air payau itu hidup di muara sungai. Ikan tawes, bandeng, kerang itu biasanya hidup di air payau. Ikan air laut itu asin ya anak. Ada ikan teri, ikan tuna, nah itu banyak sekali gizinya. Kalian harus suka makan ikan ya. Saya harap anak-anakku yang kelas 3 semuanya suka makan ikan. Pasti suka, karena ikan itu banyak gizinya, banyak manfaatnya, dan banyak proteinnya. Jadi kalian harus banyak makan ikan. Lanjut, kita akan belajar tentang gambar dekoratif. Apa sih Ustazah gambar dekoratif itu? Nah, mari habis ini kita buat prakarya nih Ustazah ya. Gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan berbagai macam komposisi yang indah. Komposisi warna yang indah. Nah, gambar dekoratif dapat ditemukan pada kain tradisional, batik tipis, guci, atau lain-lain. Itu bisa dihitungkan gambar dekoratif. Unsur-unsur gambar dekoratif, apa saja unsur-unsurnya? Ada unsur garis. Nah, garis merupakan kumpulan dari beberapa titik. Titik. Nah, perhatikan ini, garis ini. Nah, ini kalau digabungkan akan membentuk menjadi sebuah garis. Jadi garis itu kumpulan dari titik-titik. Lanjut. Macam-macam garis, perhatikan. Ada garis horizontal, garis lurus, atau setengah lengkung. Ada juga garis zigzag, ada garis yang bergelombang. Itu macam-macam garis. Lanjut, bidang. Apa itu bidang, Ustazah? Pertemuan dari beberapa garis hingga membentuk suatu bidang datar. Garisnya ini ditemukan. Nah, ini kan garis horizontal, digabung garis horizontal, digabung hingga membentuk suatu bidang. Apa itu bidangnya? Bidang itu apa? Bidangnya apa saja, Ustazah? Ada lingkaran, segi, tiga, persegi, persegi panjang, dan belah ketupat. Dan masih banyak lagi bidang datar. Warna, supaya gambarnya lebih menarik, maka harus diberi dengan warna. Warna itu unsur yang paling dominan pada suatu karya seni. Kesan yang ditimbulkan warna akan memberikan gambaran karya seni sesuai dengan kenyataan yang ada. Macam-macam warna. Apa saja warnanya? Ada warna primer atau warna dasar. Merah, kuning, biru. Ingat ya anak-anak, merah, kuning, biru. Itu warna dasar, primer. Warna sekunder, campuran dari warna primer. Apa saja? Hijau. Hijau itu campuran dari biru dan kuning. Orange. Orange campuran dari apa? Yo. Orange campuran dari merah dan kuning. Dan masih banyak lagi. Alat-alat yang digunakan untuk menggambar dekoratif kertas gambar. Lalu, pewarna, kuas, pensil hitam, pensil warna atau spidol, dan krayon bisa juga digunakan. Langkah-langkahnya, buat rancangan atau gambar berupa motif hias pada kertas. Gambar dapat berbentuk hitam putih saja atau berwarna. Jadi bisa hitam putih atau berwarna. Warna-warna bisa diambil dari warna alami atau warna buatan. Perhatikan. Ini gambar anak ayam. Berawal dari bidang apa anakku? Lingkaran, hebat. Dari lingkaran yang digabung dengan beberapa garis. Nah, ini ayam jantan, sama prosesnya. Ini merupakan salah satu contoh gambar dekoratif. Nah, mari langsung dari sini Ustazah harap anak-anak bisa dengan mudah menggambar gambar dekoratif.
Kita lanjut tentang perkalian. Perkalian merupakan penjumlahan yang berulang. Apa anakku? Penjumlahan yang berulang. Perhatikan gambar ini. Berapa permen setiap kotaknya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama yang perlu kalian tulis adalah 5 ditambah 5 sebanyak berapa anakku? 4. Ya, yang ditulis terlebih dahulu adalah jumlah kotaknya ini. Awas keliru ya. Jumlah kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang ditulis jumlah kotaknya ada 4. 4 dulu yang ditulis. Baru angkanya per kotak berapa? Ada 5. Hasilnya berapa? 20. Hasilnya 20. Sifat-sifat perkalian. Ada sifat pertukaran, sifat pengelompokan, perkalian bilangan 1, dan perkalian bilangan 0. Sifat pertukaran perkalian. Perkalian sifatnya itu sama. 30 kali 30 hasilnya sama dengan 90. Sama nggih. Ini berantak. Ini letaknya di sini. Nggih. 30 kali 30 sama dengan 3 kali 30. Hasilnya 90. Sifat pengelompokan. Diputer-puter tetap sama. 2 kali 10 kali 3 sama dengan 2. Nah ini perhatikan kurungnya anakku. 2 kali 10 kali 3. Yang dikurung 10 kali 3 sama sifatnya dengan 2 kali 10 dikali 3. Sama nggih? 2 kali 30, 20 kali 30 hasilnya tetap sama. Perkalian bilangan 1. Semua bilangan yang dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. 15 dikali 1 hasilnya 15. 1000 dikali 1 hasilnya 1000. 20 dikali 1 hasilnya 20. 16 dikali 1 hasilnya 16. Lanjut nih. Bilangan dikali 0. Semua bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 0. Jadi kalau 1000 dikali 0 hasilnya 0. 17 kali 0 hasilnya 0. Soal cerita. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita, yang perlu dilakukan adalah membaca soal dengan cermat, memahami isi soal. Tulislah kalimat matematikanya. Bagaimana Ustazah? Perhatikan, Ustazah punya contohnya. Di penangkaran penyu terdapat 3 kolam penyu. Yang ditulis dulu mana? 3. Setiap kolam berisi 100 anak penyu, baru dikalikan 100. Hasilnya berapa? 300. Jadi jumlah seluruh anak penyu di penangkaran adalah 300 ekor. Nah, seperti itu. Ada kalimat matematikanya. Sekian pembelajaran hari ini anak-anakku. Semoga anak-anak bisa memahami. Tadi kita sudah belajar apa saja? Coba diingat-ingat. Yang pertama, kita harus mengamalkan dari Pancasila. Oke. Ustaz harap semuanya bisa mengamalkan Pancasila dari sila pertama dan sila kelima di rumah. Jadi ketika di rumah anak-anak bisa menerapkan Pancasila sila 1 sampai sila ke-5. Karena kelima sila tersebut saling berkaitan. Oke. Yang kedua, kita tadi sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ayam, kucing, dan juga apa tadi? Ikan. Ya, kita sudah belajar 3 perkembangan dan pertumbuhan hewan. Yang selanjutnya, tadi kita juga sudah belajar gambar dekoratif. Bagaimana cara menggambar dekoratif dan unsur-unsur gambar dekoratif. Kita juga sudah belajar sifat-sifat dari perkalian. Ustazah harap anak-anak bisa memahaminya dengan mudah. Jangan lupa anak-anakku jaga kesehatan. Jangan lupa sholat duhanya, sholat 5 waktunya, murojaahnya, dan mengajinya jangan sampai ditinggalkan. Tetap semangat anakku dan kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita berjumpa lagi di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.